Anne dan John Darwin satu kampung dan sudah saling kenal sejak SD sebab keluarga mereka juga saling berteman. Menginjak dewasa, keduanya merasa cocok dan kemudian menikah pada Desember 1973. Awalnya mereka tinggal di Lidgate di County Durham, Inggris. Kebetulan John sudah punya rumah di sana yang dibelinya atas bantuan orang tuanya. Orang tua John kaya, terutama ibunya yang adalah anak orang kaya, sedangkan ayahnya tadinya pekerja konstruksi, namun sejak menikah kehidupannya membaik karena uang istrinya. John Darwin bekerja sebagai guru sains dan matematika, sedangkan Anne sebagai sekretaris. John tipe orang yang tidak bisa diam dan punya cita-cita besar. Dia ingin jadi milioner di usia 50 tahun. Mungkin karena sudah terbiasa hidup berkecukupan, John suka barang-barang bagus. Seleranya tinggi. Terkadang Anne tidak setuju karena meski gaji mereka cukup tapi tidak berlebihan. Berbeda dengan sang istri Anne yang lebih konservatif, John berani, suka tantangan dan berpetualang. Dia gemar menjelajah alam, hiking, camping, dan naik kayak. Bahkan di awal pernikahan, John pernah tiba-tiba mengajak Anne pindah ke Australia. Tentu saja Anne menolak. Dia tidak pernah berpikir untuk pindah dari County Durham yang sudah dikenalnya sejak kecil. Ketika Anne hamil anak pertama pada 1975, John antusias. Dia ingin melihat langsung proses kelahiran normal. Tapi begitu hari H tiba dan dokter mengatakan Anne harus dioperasi sesar, John jengkel. Dia meninggalkan Anne sendirian di rumah sakit. Anne yang kecewa tidak bisa berbuat apa-apa. Si anak sulung Mark lahir 23 November 1975 dan barulah keesokan harinya John datang melihat sang bayi. Sejak kelahiran si sulung Mark yang kemudian diikuti Anthony tahun 1978, Anne memutuskan berhenti bekerja dan fokus mengurus kedua anaknya dan rumah tangga. Di saat itu jugalah John membeli rumah yang lebih bagus dan mereka pindah ke sana. Ketika anak mereka sudah dianggap cukup besar, Anne kembali bekerja. John senang sekali. Ini berarti income mereka bertambah. Mereka kini mungkin bisa pergi liburan sendiri dan tidak tergantung pada orang tua John yang selama ini selalu membiayai liburan mereka ke Spanyol dan Prancis. Lambat laun John mulai sering mengeluh tentang pekerjaannya sebagai guru. Dia menganggap sekolahnya memiliki standar dan disiplin rendah. Pria itu juga semakin menggebu mencari tambahan income, sampai-sampai dia rela menjadi penjaga bioskop. Pada saat yang bersamaan, John memboyong keluarganya pindah ke rumah yang lebih besar. Karena semakin tidak betah bekerja sebagai guru, John mulai melamar pekerjaan lain. Akhirnya pada tahun 90, dia diterima bekerja di sebuah bank. Dia pun berhenti jadi guru setelah 18 tahun mengajar. Ternyata bekerja di bank tidak cocok baginya. 2 tahun kemudian, John pindah kerja lagi. Kali ini pilihannya mengejutkan semua orang. Dia memilih bekerja di penjara Holme House Prison di Stockton-on-Tees. Di saat yang sama, John Darwin semakin gencar mencari income tambahan. Sepertinya dirinya tidak bisa diam, tidak bisa tenang. Mulai dari main saham, menjual hiasan taman hingga beternak keong. Tapi sialnya tidak ada yang menguntungkan. Tapi ternyata tak cuma gencar cari income tambahan, John juga gencar mencari cinta tambahan. Dia mulai main mata dengan wanita yang lebih muda dari Anne istrinya. Hal itu akhirnya terendus juga oleh Anne. Dia mendatangi rumah si wanita dan menanyakan tentang hubungannya dengan suaminya. Si wanita mengaku John berselingkuh dengannya. Anne berhasil mengendalikan emosi. Dia bicara baik-baik dengan suaminya yang kemudian minta maaf. Pada akhirnya, Anne pun memaafkan dan pernikahan mereka terselamatkan. Lalu apakah cerita ini akan berakhir happy ending? Sudah tentu tidak. Ini baru awalnya, sebab sebuah cerita ganjil baru dimulai. Pada tahun 2000, John dan Anne Darwin pindah ke Seaton Carew, sebuah kota kecil di tepi pantai masih di kawasan County Durham. Kini mereka hanya berdua di rumah sebab anak mereka Mark dan Anthony sudah dewasa dan tinggal di kota lain. Sepertinya John sudah menemukan usaha sampingan yang mantap dan menjanjikan. Selain tetap bekerja di penjara, dia kini mengembangkan usaha penyewaan properti. Dimulai dari 1 rumah, kini dia berhasil memiliki 13 rumah di Seaton Carew. Rumah itu dibeli dengan dana pinjaman dari bank dan kartu kredit. Pendapatan yang diperoleh dari sewa rumah dipakai John untuk mencicil pinjaman. Untuk beberapa saat John bisa membayar cicilan ke bank dan kartu kredit dengan lancar. Tapi lama-kelamaan cicilan mulai macet. Sebabnya sewa rumah ternyata tidak cukup menutupi cicilan ke bank dan kartu kredit.
John gelisah dan tentu saja Anne sang istri ikut gelisah. Anne merasa John tak habis-habisnya membuat masalah. Dulu selingkuh, kini terlilit hutang. Usia mereka tidak muda lagi. John sudah 52 sedangkan Anne 50 tahun. Mestinya mereka sudah bisa hidup tenang, tidak lagi memikirkan hutang yang saban hari kian menggunung. Kehidupan keduanya yang tadinya tenang sekarang mulai tegang. Hingga tahun 2002, tragedi itu pun terjadi. Hari Kamis 21 Maret 2002, Anne di rumah menunggu-nunggu suaminya pulang. Menurut suaminya, sepulang kerja dia akan naik kayak di laut. Tapi hingga malam suaminya tidak muncul juga. Anne mencoba menelpon tempat kerja suaminya di penjara. Siapa tahu suaminya tidak jadi berkayak dan masih di kantor. Tapi menurut rekannya John sudah pulang sejak sore tadi. Karena bertambah khawatir, pada pukul 9.30 malam Anne menghubungi 999 dan melaporkan suaminya hilang. Dia khawatir suaminya tenggelam saat berkayak di Laut North Sea. Pencarian besar-besaran dilakukan untuk menemukan John Darwin di North Sea, baik dengan kapal pencari dan helikopter. Setelah 16 jam, pencarian dihentikan. Hanya dayung kayak yang ditemukan. Keesokan harinya, perahu kayak ditemukan dalam keadaan rusak, sedangkan John Darwin tak ada. Diperkirakan pria itu telah tenggelam di tengah laut. Sertifikat kematian John pun resmi dikeluarkan. Anne histeris dan menangis. Dia dan kedua anaknya tidak menyangka John pergi begitu cepat. Keluarga besar John dan Anne turut berduka, tidak menyangka John lenyap ditelan gelombang. Menurut Anne, yang paling menyedihkan adalah dia tidak bisa menguburkan jasad John yang tidak ketahuan rimbanya. Anne dan keluarga pun menabur bunga di tengah laut untuk mengenang John. Sepeninggal John, Anne mengklaim asuransi kematian suaminya sebesar 137.000 pound. Tak hanya itu, Anne juga memperoleh pensiun John sebagai guru sebesar 85.000 pound. Jadi total uang yang diperoleh Anne setelah kematian suaminya 222.000 pound. Tentu saja Anne tersenyum, sebab uang banyak memang bisa membuat senyum seseorang bertambah lebar. Sementara itu di kawasan Lake District yang berjarak sekitar 1,5 jam berkendaraan dari Seaton Carew, seorang pria pincang bertongkat dengan janggut tebal dengan setia menelpon Anne yang tinggal di Seaton Carew. Sekitar 3 minggu setelah sang suami dinyatakan meninggal, Anne menjemput pria pincang berjanggut itu di Lake District dan membawanya ke rumahnya. Sejak saat itu si pria berjanggut tinggal bersama Anne di Seaton Carew. Kepada orang-orang, Anne kemudian mengenalkan si pria berjanggut adalah John Jones, tukang yang membantunya merenovasi rumah. Tapi jika anak-anak dan keluarga Anne datang berkunjung, pria berjanggut itu akan menyelinap lewat pintu rahasia menuju loteng di rumah sebelah yang juga dimiliki Anne dan berdiam di sana. Tak seorang kerabat pun yang tahu Anne telah menyembunyikan seorang pria di rumahnya. Selama tinggal di rumah Anne, Mr. John Jones menghabiskan waktu bermain game online. Saat itu dia berkenalan dengan seorang gamer wanita asal Kansas, Amerika Serikat, Kelly Steele. Mereka sering email-emailan dan Mr. Jones kemudian mengusulkan sebuah kerja sama. Dengan bantuan Kelly, dia ingin membeli rumah murah di Kansas dan minta Kelly merenovasi rumah itu dan menjualnya. Keuntungan penjualan rumah nantinya akan mereka bagi. Kelly setuju dan mencarikan rumah untuk Mr. Jones yang segera mentransfer uang pembelian rumah itu. Untuk meninjau proyek propertinya, Mr. Jones pun berkunjung ke Kansas. Pria itu menginap di rumah Kelly dan sempat membuat Kelly tidak nyaman karena melakukan hal tidak pantas, bertelanjang saat pintu kamar terbuka. Kelly kemudian memintanya tinggal di hotel saja. 2,5 minggu Mr. Jones berada di Kansas. Dia sempat ingin menetap di sana, tapi Kelly bilang tidak mungkin dan lebih baik dia kembali ke Inggris. Pria aneh itu pun kembali ke negaranya. Beberapa waktu kemudian, Mr. John Jones menghubungi Kelly dengan kesal dan minta uangnya dikembalikan karena renovasi rumah di Kansas tidak kunjung rampung juga. Kelly mencoba menjual properti itu, tapi gagal. Dia tidak bisa mengembalikan uang Mr. Jones. Pria itu mengamuk dan mengancam akan membunuh Kelly sekeluarga dan membakar rumahnya. Dia juga mengancam akan menyewa mafia New York untuk memberi pelajaran pada Kelly. Sementara itu memasuki tahun 2006, 3 tahun sudah John Darwin dinyatakan meninggal. Anne rasanya ingin memulai hidup baru. Dia memutuskan mencari properti dan pindah ke Panama, sebuah negara di Amerika Tengah. Anak-anaknya mendukung kepindahan ibunya, tapi mereka tidak tahu
Anne membawa Mr. Jones bersamanya ke Panama. Tahun 2007, Anne dan Mr. Jones membeli sebuah apartemen di Panama City, ibu kota Panama. Anne kemudian kembali ke Inggris dan menjual properti mereka di Seaton Carew dan mentransfer seluruh uangnya ke Panama. Setiba kembali di Panama, Anne membeli lahan luas di dekat Panama Canal. Rencananya, Anne dan Mr. Jones akan membangun penginapan ramah lingkungan di sana untuk para wisatawan. Sepertinya kehidupan Anne berjalan mulus, hingga kemudian terjadi hal yang mengejutkan aparat dan warga Inggris. Pada 1 Desember 2007, seorang pria muncul di kantor polisi West End di London, Inggris. "Aku John Darwin," katanya. Polisi melongo saat tahu pria itu adalah John Darwin yang telah dinyatakan meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan kayak. John Darwin mengatakan dia selamat dari insiden kayak itu dan selama ini mengalami amnesia sehingga tidak ingat namanya dan asal-usulnya. Ketika ingatannya perlahan kembali, dia pun melapor ke polisi. Polisi geger, pers pun geger. Hal ini benar-benar keajaiban. Si orang mati seolah bangkit dan hidup kembali. Mark dan Anthony, anak-anak John, bersuka cita menerima kabar ayah mereka ternyata masih hidup. Hal ini mereka sampaikan pula ke Anne, ibu mereka yang kini bermukim di Panama. Media tentu saja tak ingin menyia-nyiakan berita bagus dan menggemparkan ini. Seorang jurnalis, David Lee, langsung terbang ke Panama untuk menemui dan mewawancarai Anne. Anne mengaku kaget namun sangat bahagia mengetahui suaminya John Darwin ternyata masih hidup dan dalam kondisi segar bugar di Inggris. Sang jurnalis puas bisa jadi orang yang pertama mewawancarai Anne. Dia akan menulis artikel terbaik tentang Anne dan John Darwin. Tapi tidak disangka setelah dia mewawancarai Anne, David menerima informasi bahwa seseorang telah menemukan foto Anne dan John Darwin di internet bersama seorang agen real estate Panama setahun lalu. Si jurnalis tentu saja terkejut, berarti Anne tahu John masih hidup. Jadi saat diwawancarai tadi, dia hanya berakting pura-pura terkejut suaminya ternyata masih hidup. David, sang jurnalis pun kembali mendatangi Anne dan menunjukkan padanya foto di internet itu. Anne pucat pasi. Dia tak bisa mengelak lagi. Dia mengaku selama ini suaminya John Darwin memang masih segar bugar. David menegaskan agar Anne segera kembali ke Inggris dan menjelaskan semua kebohongan itu pada polisi. Sementara itu di Inggris, polisi yang sudah mendapat kabar kebohongan pasangan John dan Anne Darwin menginterogasi John. Pria itu pun akhirnya mengaku dia hanya berpura-pura mati demi mendapatkan asuransi kematian karena terlilit hutang properti. Menurut pengakuannya, pada 21 Maret 2002, dia berkayak di North Sea, lalu menjelang gelap dia kembali ke darat dan menghanyutkan kayaknya. Sang istri Anne telah menunggunya di mobil, lalu mengantarnya ke stasiun kereta api. John pun segera berangkat ke Lake District dengan kereta api dan bersembunyi di sana. Kemudian Anne melaporkan suaminya hilang. Pencarian besar-besaran dilakukan, tapi dia tak berhasil ditemukan sehingga John Darwin dinyatakan meninggal dunia. Semuanya berjalan mulus, rencana mereka berhasil. Anne mendapatkan asuransi kematian dan pensiun John Darwin. Setelah 3 minggu tinggal di Lake District, John pun kembali ke rumahnya di Seaton Carew dengan penampilan baru, berjanggut, pincang, dan memakai tongkat. Dia tinggal bersama istrinya Anne dan bersembunyi di loteng jika ada kerabat yang datang. Untuk memperkuat penyamarannya, John tentu perlu identitas baru. Dia pun mencuri identitas orang bayi yang bernama John Jones yang telah meninggal saat berusia 5 minggu. Sama dengan John Darwin, bayi itu lahir tahun 1950. Dengan akte kelahiran baru atas nama John Jones, John Darwin pun bisa membuat paspor dan berhasil bepergian dengan identitas barunya itu bahkan sampai ke Kansas, Amerika dan Panama. Lalu mengapa dia kini tiba-tiba menyerahkan diri pada polisi? Menurut John, dia tidak pernah benar-benar ingin melarikan diri. Dia hanya ingin mendapatkan uang asuransi dan setelah itu dengan uang tersebut melunasi hutang-hutangnya yang mencapai ratusan ribu pound. Tapi polisi tidak percaya. Jika dia ingin membayar hutang-hutangnya, kenapa dia dan Anne memindahkan seluruh uang mereka ke Panama?
Menurut polisi, John Darwin akhirnya muncul kembali karena sudah putus asa. Sebabnya ada perubahan aturan visa Panama. Dengan adanya peraturan baru itu, setiap warga Inggris yang ingin mendapatkan visa bisnis atau investor Panama harus melewati background check oleh pemerintah Inggris. Hal inilah yang membuat John gentar kedoknya akan terbongkar. Dan sebelum tertangkap polisi, dia memutuskan lebih baik menyerahkan diri dengan berpura-pura hilang selama ini karena amnesia akibat kecelakaan kayak. Sementara itu, ketika Anne tiba di Inggris, polisi langsung menggiringnya untuk diinterogasi. Wanita itu mengaku tidak bersalah dan mengatakan dirinya hanyalah korban manipulasi John. Ide dan rencana penipuan dirancang oleh suaminya John Darwin. Tapi lagi-lagi polisi tidak percaya dengan pengakuan itu. Menurut mereka, Anne secara sadar telah berbohong, yaitu melaporkan suaminya hilang, pura-pura berduka, bahkan tega membohongi anak-anaknya dan mengatakan ayah mereka telah meninggal. Dia juga dengan sadar mengklaim asuransi kematian dan pensiun John, dan membantu menyembunyikan John selama 5 tahun, bahkan berniat pindah bersamanya ke Panama untuk menghilangkan jejak. Pasangan John dan Anne Darwin diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan penipuan yang mereka lakukan. John mengaku bersalah, sedangkan Anne tetap bersikukuh dirinya tidak bersalah. Pengadilan akhirnya memvonis John kurungan 6 tahun 3 bulan, sedangkan Anne 6,5 tahun. Hukuman Anne lebih lama karena dia menolak mengaku bersalah. Pengadilan juga menyita aset mereka termasuk properti di Panama. Anak John dan Anne, yaitu Mark dan Anthony, membuat pernyataan merasa malu dengan kedua orang tua mereka dan memutuskan hubungan dengan keduanya. Pada Maret 2011, Anne akhirnya bebas. Dia telah bercerai dari John Darwin karena di penjara ketahuan John bercinta-cintaan lewat surat dengan wanita lain. Anne merasa malu dan menyesali perbuatannya, tapi yang membuat dirinya paling bahagia karena kedua anaknya akhirnya mau memaafkannya dan menerima kehadirannya kembali dalam hidup mereka. Lalu bagaimana kabar John Darwin? Sekeluar penjara pada Januari 2011, John jatuh miskin, tapi dia masih aktif mencari cinta lagi, terutama di situs kencan online. John dikabarkan menjalin hubungan dengan seorang wanita Filipina bernama Mercy May Avila. Keduanya telah menikah di Filipina awal 2015. Apakah Mercy tahu latar belakang suaminya yang pernah berpura-pura mati demi uang asuransi itu? Semoga saja. Kisah nyata kejahatan alias true crime yang aneh dan unik tentu menarik bagi produser, termasuk penipuan yang dilakukan pasangan Anne dan John Darwin ini. Menurut kabar, channel ITV Inggris telah memproduksi drama miniseries tentang penipuan Anne dan John Darwin yang siap tayang tahun 2021. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.